Dan hari ini sebenarnya kan kritik terhadap Orde Baru yang mau kita lakukan. Yang berikut, tadi sempat disinggung bahwa Orde Baru itu sukses dengan prestasi-prestasi ekonominya. Saya ingin mengatakan gini kepada Bung Fadli. Saya kira Bung Fadli ini dari segi usia juga tidak jauh bersama kami 98, tapi memang sejak 98 Bung Fadli ini memang tidak pernah bersama kami 98. Saya ingat betul Bung Fadli tidak pernah bersama kami di 98. Kita berhadap-hadapan sejak awal, dan saya kira pada tahun 98 itu, mohon maaf dengan segala hormat, ada sejumlah jenderal yang memang sangat menakutkan kami anak 98. Sangat kami takuti. Itu bisa kami sebutkan, tapi mungkin publik paham soal itu. Yang ingin saya katakan bahwa kalau seandainya rezim Orde Baru itu sukses dari ekonomi, mestinya fondasi ekonominya itu tahan terhadap berbagai terpaan dari luar. Kalau seandainya yang terjadi itu adalah diskontinuitas dalam proses pembangunan ekonomi, ini kan sebenarnya layak untuk kita pertanyakan. Dan kita tahu bahwa Orde Baru itu dibangun dari trilogi pembangunan. Yang pertama itu harus ada stabilitas ekonomi. Dan stabilitas ini dilakukan dengan cara apa? Yang saya katakan tadi, metode represif dan koersif. Angkatan darat menjadi tulang punggungnya. Diharapkan dengan adanya stabilitas politik, kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Kalau kue pembangunan ini sudah semakin besar, nanti akan ada pemerataan karena akan ada trickle down effect. Jadi ibaratnya gelas ini, kalau sudah diisi penuh dengan kue pembangunan ekonomi, akhirnya menetes sampai ke bawah. Dan kemudian akan terjadi pemerataan. Yang terjadi tidak pernah menetes ke bawah. Menetesnya ke samping kepada kroni-kroni rezim Orde Baru pada masa itu. Dan juga mereka semua ini belum pernah diadili. Jadi kalau HAM Orde Baru ini sangat dalam tanda petik ya, ini saya bicara pakai istilah orang timur, bajingan, ya, apa yang perlu kita apresiasi dari sisi HAM? Dari sisi ekonomi juga, kejahatan ekonomi ini dilakukan seperti ini. Dan juga dari sisi kejahatan politik. Karena yang tadi dimaksud bajingan itu apa? Yang dimaksud bajingan itu apa? Ya kejahatan-kejahatan itu, Bang jangan Nurdin. istilah bajingan itu tidak benar. Gak mungkin itu. Saya katakan tanda petik. Iya, Bang jadi Nurdin. jangan mengatakan bajingan. Itu. Karena begini, saya mengatakan tadi, setiap rezim pasti ada peluang dan tantangan yang dihadapinya. Tidak benar Pak Harto seorang diktator. Pada saat itu, dalam rangka menciptakan pertumbuhan pemerintahan perlu stabilitas. Karena tingkat kecerdasan, tingkat kesejahteraan, kemiskinan begitu banyak, pengangguran begitu banyak, perlu stabilitas. Boleh saya tambahkan? Iya, jadi bukan diktator, sentralistik benar. Kemudian tidak bisa dinafikan peran 98 sebukti sejarah. Itu tidak bisa dinafikan perannya untuk merubah sistem pemerintahan. Tetapi tidak bisa dinafikan kalau Golkar pada saat itu yang menguasai parlemen, ketua MPR ada ketua umum Golkar, Pak Harmoko. Kalau Golkar tidak mau menyerap dan tidak memahami aspirasi mahasiswa, tidak mungkin reformasi terjadi. Percepatan pemilu itu karena peran Partai Golkar. Ini tidak bisa demikian, jadi keliru besar kalau minta Golkar dibubarkan. Justru harus berterima kasih kepada Golkar. Sebentar. Golkar saat itu adalah penguasa di parlemen. Ya. Golkar yang memahami, yang aspirasi masyarakat. Kalau Golkar tidak mau menyerap aspirasi mahasiswa ketika itu, tidak mungkin Pak Harmoko meminta Pak Harto mundur. Pak Harmoko itu adalah ketua umum Partai Golkar ketika Karni, saya ingin itu fakta. Ya, saya kira sedikit ya, Pak Anda Karni. aja jawab. Ya. Jadi begini. Tapi ya, saya minta jangan kata yang Sorry, vulgar. saya mohon maaf kalau saya pakai tanda. Ya, walaupun pakai tanda, tapi kata ya, itu Bang Nurdin, sopan. saya kira pada saat itu kami berdebat juga di kalangan mahasiswa, Bang Nurdin. Apakah memang perubahan ini masih bisa dilakukan intraparlementer? Dan kami sepakat pada saat itu perubahan tidak bisa lagi dilakukan secara intraparlementer karena memang partai politik, dua partai politik saat itu dan Golkar pada masa itu dalam perspektif kami itu sudah dikooptasi. Karena itu perubahan yang harus dilakukan itu adalah ekstraparlementer. Makanya kami turun ke jalan. Bagi kami perubahan parlementer pada saat itu justru dalam perspektif kami ketika itu, mohon maaf, inkonstitusional dalam perspektif kami pada saat itu. Dan kami memahami justru tekanan publik pada saat itu yang memaksa Golkar dan parlemen ketika itu akhirnya mau tidak mau mengikuti
suara mahasiswa dan masyarakat. Jadi bukan karena kebaikan hati Pak Harmoko, ini pemahaman kami. Ini begini. Karena kalau kami tidak demonstrasi waktu itu, pasti Pak Harto akan jalan terus. Saya kira Nggak, maka sedikit aja. Saya ingin menyatakan, Adinda, saya ingin menyatakan bahwa Pak Harto itu bukan diktator. Kalau Pak Harto diktator, tidak mungkin beliau mau mundur. Beliau sangat berkuasa, TNI dikuasai. Tidak mungkin tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkis di MPR. Kalau Pak Harto ketemu Golkar ketika itu Ini tidak lagi mau beradab, menyerap Pak. aspirasi, Kecuali dia itu udah nggak jawab. Pak Harto waktu itu masih ketua Dewan Pembina. Itu pertanda bahwa beliau bukan diktator, tidak memerintahkan kepada ketua umum Partai Golkar untuk tidak mengikuti aspirasi mahasiswa, untuk menolak aspirasi mahasiswa. Itu pertanda Pak Harto bukan diktator. Ya, Bang Karni, Bung Bang Karni, Karni dan sedikit juga saja. sedikit Iya, Bang Nurdin. ada juga sedikit karena waktunya udah habis yang Beberapa ini. kalimat saja tuh. Iya, beberapa kalimat aja. Ya. Saya selesaikan Saya- dengan termin ini. Bung Ya, Karni. Saya menyebut diktator karena memang rezim yang berkuasa secara sangat sentralistik itu dalam pemahaman saya diktator, dan rezim Orde Baru itu fasis, sama seperti Irak di bawah Hussein menurut pemahaman saya. Ya, itu juga ada udah kata-kata tadi. Kita rehat dulu sejenak.